Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, spill dari pertanyaan kemarin ada dari Bu Rika yang bertanya, beliau itu adalah penderita benjolan payudara yang besar banget dan memerah. Nah, beliau ini takut sekali untuk dioperasi. Nah, terus kemudian beliau tanya, bagaimana sih cara kerja EGCG yang diteliti oleh Prof. Joko ini untuk bisa membuat eh, kanker atau payudara saya ini bisa membaik, tidak atau saat ini tidak pecah atau bagaimana, Prof? Ini saya langsung ke ahlinya ya. Hai Prof, monggo. Ya. Di ini habis sholat subuh, jadi kita masih pakai mukena dan suami saya masih pakai dari masjid ini, dari masih baju kuku. Ya, monggo Ya. Pak, Prof Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Rika. Dari mana itu ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu, Oke, ya. ya Monggo. dari Ibu Rika. Kita tetap bersyukur, Bu. Pada pagi hari ini kita masih bisa diberi usia ya yang panjang ya. Kita bersyukur ya. Jadi ulti itu mengandung ekstrak dari teh. Nah, ekstrak dari teh ini kandungannya, salah satu kandungannya itu adalah yang namanya epigalokatekin galat, atau kita singkat aja EGCG karena sulit ya. Pasti Bu Rika dan teman-teman yang lain, kok sulit begitu ya. Nah, pokoknya kita sebut aja kandungannya adalah EGCG. EGCG ini adalah suatu antioksidan yang sangat tinggi, bahkan kita katakan yang tertinggi lah antioksidannya. Nah, ini di beberapa tulisan di jurnal, di beberapa penelitian yang sudah dipublish ya, itu mengatakan bahwa EGCG ini memiliki khasiat pada untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena kanker ya. Dan ini EGCG ini bekerjanya dua. Bapak Ibu semua ya, ini bekerjanya dua, yaitu yang pertama dia mencegah pemberian makanan ya, kepada sel kanker. Ya, jadi sel kanker itu kalau tidak diberi makan ya, dia akan tidak bisa berkembang ya. Dan kalau tidak bisa berkembang, insya Allah dia akan semakin lama akan semakin mati ya. Harapannya seperti itu. Jadi yang pertama adalah tidak memberi makan pada sel kanker. Loh, ini sudah terlanjur, Prof. Sudah terlanjur memberi makan ya. Sudah terbentuk ya. Maka dia mau menyebar ini. Nah, kalau mau menyebar, ini EGCG ini aktivitasnya yang kedua, yaitu mencegah terjadinya penyebaran dari sel-sel kanker. Inilah yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sel kanker itu sampai menyebar ke bagian tubuh kita yang lain, nah ini berbahaya. Berbahayanya di situ. Jadi bukan meletus atau tidak meletus, ya. Jadi berbahayanya adalah menyebar. Jadi kalau menyebar, ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu kita cegah agar EGCG agar kankernya ini, ya, agar tumornya ini tidak bisa masuk ke stadium berikutnya, yaitu stadium untuk menyebar ke bagian-bagian yang lain. Nah, ini dengan menggunakan ulti secara terus-menerus ya, dengan dosisnya coba diperhatikan dosisnya 3 kali 2 kapsul ya. Jadi 3 kali 2 kapsul pagi, siang, sore ya. Nah, ini kalau bisa jaraknya itu 8 jam ya. Kalau jaraknya 8 jam, kita tidak memberi kesempatan sel kanker ini untuk berkembang. Tidak kita beri kesempatan. Begitu 8 jam itu hampir habis, begitu diangkat oleh pemberian EGCG berikutnya. Ya, sehingga kita tidak memberikan kesempatan bagi sel kanker itu untuk tumbuh. Ya, harapannya begitu. Kalau ulti ini diminum nggak tentu, jaraknya nggak tentu. Ada yang 4 jam, ada yang 8 jam.
Nah, kalau ada 4 jam, berarti ada yang 12 jam. Nah, ini yang 12 jam ini memberi kesempatan untuk sel kanker itu membangun dirinya sendiri dan akan menyebabkan terjadinya resistensi ya. Jadi ya seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang menderita tumor itu minumnya harus waktunya harus diperhatikan 8 jam ya, sehingga tidak memberi kesempatan. Ya. Tuh, jadi yang pertama tidak memberi makan, yang kedua tidak memberi kesempatan sel kanker itu menyebar. Kok bisa, Bro? Kok tidak memberi kesempatan sel kanker itu menyebar? Untuk menyebar itu sel kanker butuh suatu enzim ya, namanya MMP9. Ya, MMP9. Nah, EGCG ini akan mengikat MMP9 ya. Kalau MMP9-nya diikat maka ya tidak akan bisa menyebar. Itulah cara kerja dari ULTI ya, dalam mencegah, membantu Bapak Ibu sekalian yang sedang menderita tumor atau kanker agar tidak bisa satu, tidak bisa berkembang, kedua tidak bisa menyebar ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana memahami kok bisa sih teh saja kok bisa mencegah kanker. Nah, kalau itu saya itu juga sering minum teh. Bapak Ibu minum teh itu seberapa banyak ya? Apakah bisa sampai 20 gelas? Ya, makanya di dalam ULTI ini teh itu kita ekstrak ya. Ibu tidak perlu minum 20 gelas, nggak perlu ya. Kita sudah kita masukkan kapsul ya, sudah diekstrak ya. Kemudian dari kapsul ini insya Allah kadarnya sudah cukup untuk membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh. Begitu. Prof, ada satu pertanyaan lagi, Prof. Jadi apakah tidak perih, Prof, kalau minum teh segitu banyak? Karena ini kan teh hijau, Prof. Ini gimana ini kalau teh hijau? Gimana dengan ULTI, Prof? Ya, jadi ULTI ini bukan sekedar ekstrak biasa. Jadi pokoknya ada daun teh diekstrak begitu, bukan. Tapi ada juga yang kita hilangkan, ya, yang namanya kafeinnya. Kafein ini membuat perih. Kenapa, Prof, kok bisa kafein membuat perih? Karena kafein ini akan merangsang namanya reseptor H2 ini. Ya saya lewati aja ya. Pokoknya merangsang asam lambung agar asam lambung itu mengeluarkan agar lambung ini mengeluarkan asam lambung yang banyak. Itu fungsi kafein. Oleh karena itu kafeinnya saya hilangkan ya. Ini namanya teh yang mengalami dekafeinasi ya. Jadi sudah dihilangkan kafeinnya sehingga insya Allah aman bagi ibu-ibu atau bapak ibu yang punya mah, aman ya, karena sudah tidak ada kafeinnya gitu. Absorpsinya juga di usus ya, Prof ya? Insya Allah begitu ya. Dan makanya absorpsinya ini agak jelek Bapak Ibu sekalian, karena dia itu kelarutannya dalam air yang cukup besar ya, maka agak jelek. Nah, ini akan dibantu kalau Bapak Ibu minumnya itu pada waktu perut kosong ya. Kalau perut kosong itu serapan dari EGCG-nya itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan kalau perut penuh ya. Apakah tidak berfungsi, Prof? Kalau sudah makan ya berfungsi tetapi kurang kan gitu ya. Nah, kita kan pengen yang maksimum ya. Terima kasih ya, Prof. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya teman-teman ya. Ini semoga bermanfaat. Kita ini mengedukasi, kita nggak jualan ya. Jadi kalau mau beli ya nanti bisa, tetapi ini dulu deh, kita edukasi dulu biar panjenengan paham tentang sakit panjenengan. Susah banget loh. Sedih banget kalau kita ini sakit tetapi kita minum-minum apa-apa yang kita tidak tahu isinya, tidak tahu jurnalnya, tidak tahu penelitiannya ya. Gitu. Next ke depan saya akan jelaskan untuk mungkin ada tambahan sedikit ya. Nanti di kemudian hari itu akan ada kombinasi antara EGCG ini dengan kurkumin. Kenapa? Kurkumin itu melapisi lambung. 1, kurkumin melapisi lambung. 2, kurkumin bekerja sama dengan EGCG ini sama-sama untuk membasmi kanker. Jadi kurkumin